wa rasul. Rabbi rasli sadri wa yasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Fauzan LC MPD selaku pembicara untuk pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Rawahu al-Bukhari. Yang kami muliakan, yang kami hormati Shahibul Bait Aba Ma'in beserta keluarga, yang kami muliakan para tokoh, para sesepuh yang kami cintai, yang kami hormati, para alim, para ulama, dan juga seluruh para hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, baik itu yang berupa kesempatan, kesehatan, maupun nikmat yang berupa ilmu maupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan keberkahan kepada kita semuanya dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan fit dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dari manusia yang biasa seperti kita dan menyampaikan atau diberikan tugas menyampaikan, memberi petunjuk kepada manusia tentang risalah ad-dinul Islam, walau karihal musyrikun, walaupun banyak orang-orang musyrik yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa mengucapkan salam dan juga mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dengan berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan insyaallah tentang Kitabul Adab. Kalau kita insyaallah ketika berada di undangan Shahibul Hajah, biar tidak terlalu monoton kami menyampaikan, maka kami alihkan ke kitab adab atau bab adab. Tapi kalau di masjid kita akan sampaikan yaitu
tafsir. Insyaallah nggih, mboten napa-napa Pak nggih. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi telah disinggung baik itu oleh Bapak Ustadz Nafur sebagai MC maupun Abah Sodikin selaku ketua panitia atau bagian panitia dari Rihlah, yaitu pentingnya ilmu. Maka di sini dalam kitab adab ya, selalu disampaikan tentang pentingnya ilmu. Di antaranya salah satunya adalah yaitu kitab Sahih Bukhari. Beliau yang pertama kali disampaikan babul ilmi, mesti bab ilmu, karena pentingnya ilmu. Termasuk di dalam kitab adab ini yang disampaikan yang pertama adalah yaitu mengenai adabul ilmi, yaitu adab di dalam kita menuntut ilmu agar supaya ilmu itu masuk di hati kita, tidak ilmu itu masuk di telinga kanan kemudian keluar di telinga kiri. Betul Bang ya, agar supaya ilmu itu bermanfaat dan kemudian kita bisa mengamalkan. Maka di sana ada yaitu adab-adab kita di dalam menuntut ilmu tersebut, Bapak Ibu. Di sini disampaikan di dalam kitab Adabul Ilmi, di dalam kitab yang berjudul Al-Minahul Ilahi fil Adab Al-Islami, yang artinya adalah hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peradaban Islam. Jadi ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita itu dikenalkan adab-adab Islam. Alhamdulillah. Siapa lagi kalau yang tidak menjelaskan kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jangan dirahmati oleh Allah. Di sini dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan ilmu itu? Beliau menjelaskan bahwa al ilmu wa rahmatun minallah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu itu adalah merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut dengan al-hikmah. Itu adalah merupakan rahmatnya Allah. Wal ilmu silahul mu'min, dan yang dimaksud ilmu itu adalah senjatanya orang iman. Jadi ilmu itu adalah merupakan senjatanya orang iman. Rahmatnya Allah yang di situ sebagai senjata bagi orang yang beriman, diddu nafsihi, yang bisa melawan nafsunya. Itu namanya ilmu. Jadi kalau orang berilmu itu tandanya dia bisa menahan nafsunya. Maka ini harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, mari kita belajar bersama-sama menahan nafsu. Kalau orang itu bisa menahan nafsu, tandanya dia berilmu. Contohnya tadi sudah disampaikan Abah Sodikin, ya, kita mau mendatangi majelis ilmu, yang kalau kayak gini nih enaknya ya tidur melungker gitu ya di rumah, enak banget. Tapi kita bisa menahan nafsunya itu, wah saiki harus ketemu dengan para jamaah, harus waktunya sekarang bersilaturahim. Nah, dibelani mulai dari tadi sudah diingat-ingat ya, dari sejak siang tadi iki Dino Kemis. Nah, sampai terwujud datang ke sini. Maka itulah yang namanya orang punya ilmu. Tapi kalau nuruti nafsunya, wis ngereken dan akan lupa. Bapak Ibu nih. Ya, jadi ilmu itu adalah rahmatnya Allah. Jadi panjenengan bisa kesini karena rahmatnya Allah dan punya senjata yang bisa melawan nafsunya. Dan tidak hanya itu, beliau mengatakan bahwa al ilmu diddu syaitan, ilmu itu juga bisa melawan syaitan.
Masya Allah nggih. Jadi panjenengan lanek bisa terhindar dari godaan setan, tandanya gadai ilmu. Jadi tidak harus ilmu itu pengetahuan, tapi prakteknya itu Nah, tanda orang itu bisa mempraktekkan, ya itu tandanya dia faham. Katanya Yai Tarom, napa? Paham. Nah, jadi paham dengan ilmunya. Terus beliau juga Syekh Hisham Kamil menjelaskan bahwa al-ilmu nurullah, bahwa ilmu itu juga adalah merupakan cahayanya Allah. Masya Allah, nggih. Jadi ilmu itu juga merupakan nurullah, cahayanya Allah, dan cahayanya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Jadi kalau kita itu datang ke sini, tandanya kita itu orang baik. Kalau orang ahli maksiat tidak akan datang ke sini, ya. Orang ahli maksiat tidak akan senang dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu cahayanya Allah, Bapak Ibu. Luar biasa, wal ilmu nurullah wa fadluhu ala man yasha'u min ibadi. Dan kemudian keutamaannya Allah ini, ya, kebesaran Allah ini, cahayanya Allah ini hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Alhamdulillah. Senang Bapak Ibu dicintai Allah? Senang. Senang Bapak Ibu dapat cahaya Allah? Senang. Lah kapan cahaya itu nanti didapatkan? Di dunia didapatkan, di akhirat nanti juga didapatkan. Ketika seseorang itu ada di padang mahsyar maupun berada di sirat yang sangat gelap, maka ilmunya ini akan menerangi, Bapak Ibu. Tapi nanti orang nggak punya ilmu, maka gelap di dunianya maupun gelap di akhiratnya. Nah, coba dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, orang yang berdiri di tengah malam melakukan sholat dan ingat akhirat, dan kemudian dia mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sama dengan orang yang cuma hanya tidur saja, tidak sama dengan orang yang tidak sholat. Jadi jenengan yang pergi ke masjid gak podo Bapak Ibu dengan orang yang gak tahu nama masjid, gak sama Bapak Ibu. Jadi ada bedanya itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sampai itu diangkat derajatnya oleh Allah. Gak sama Bapak Ibu. Kita tatkala aktif di masjid dengan kita tatkala gak aktif di masjid tidak sama. Paham Bapak Ibu? Orang yang tidak pernah ngaji dan yang mau ngaji tidak sama. Intinya begitu. Dan kemudian ditegaskan oleh Allah, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dan katakan Muhammad, pastikan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ada. Jadi wong sing mempraktekno ilmune gak podo karo wong sing gak tahu mempraktekkan ilmunya, dan orang yang punya ilmu juga tidak sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Jadi Allah itu sangat menghargai Bapak Ibu. Sangat menghargai. Kemudian di sini dikatakan apresiasi bagi orang yang
selalu ingat kepada Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sak temene wong sing eling nang Allah itulah orang yang berilmu. Jadi panjenengan dari pagi tadi ingat bahwa sekarang itu waktunya ngaji, itulah ulul albab. Ngoten nggih? Jadi itu, jadi ayat ini luar biasa Bapak Ibu ya, penjelasannya sudah ya betul-betul dicelentehkan oleh Allah. Jadi orang yang ingat itulah orang yang berilmu. Ya, seperti katanya Pak Sodikin tadi ya. Orang yang ingat dengan Raudhatul Jannah dan kemudian dia ingat di sini, itulah orang yang berilmu. Kak Mek pinter ngomong tok Bapak Ibu nggih. Nah, begitu. Itulah subhanallah nggih, luar biasa Bapak Ibu. Senang Bapak Ibu punya jadi orang yang berilmu? Senang, alhamdulillah. Senang dicintai Allah Bapak Ibu? Senang, alhamdulillah, masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan menjadi orang yang baik oleh Allah, dialah orang yang faham agama. Alhamdulillah. Jadi panjenengan bisa ngaji, bisa maca Quran dan bisa memaknai dan bisa tahu artinya, sama dengan sampai itu insya Allah dijamin orang baik Bapak Ibu. Dan bisa mempraktekkan, insya Allah jenengan itu ahli surga. Senang Bapak Ibu jadi ahli surga? Amin ya rabbal alamin. Kula balik eling nggih, karena Pak Dikin tadi mengatakan Raudhatul Jannah. Raudhatul itu artinya taman jannah surga. Nabi pernah berkata, baina minbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antarane mimbarku lan omahku ikulah taman-taman surga. Ya, itulah taman surga. Artinya hadis ini menganjurkan kepada kita juga, kita dianjurkan untuk ingat kepada Nabi. Di antaranya adalah yaitu menziarahi masjidnya Nabi, ya, menziarahi masjidnya Nabi. Dan di situ Nabi mengatakan antara mimbarnya Nabi dan rumahnya Nabi itu disitulah ada taman surga, dan nanti disitulah ada yang namanya yaitu telaga surga. Siapa yang minum dari telaga itu, maka di padang mahsyar itu tidak akan merasa kehausan sampai dia masuk ke dalam surganya Allah. Senang Bapak Ibu? Nah, antara mimbarnya Nabi dan rumahnya Nabi itu disebut sekarang namanya Raudhah, Raudhah. Yang dimana sekarang itu kalau masuk ke Raudhah itu tidak boleh sembarangan. Sekarang harus dijatah. Setiap satu orang kali umroh sekali tok bisa sholat di situ. Kalau dulu bisa berkali-kali jam 3 malam bisa ke situ, sekarang ternyata nggak bisa. Sudah pakai aplikasi, jadi ngerti sopo sing wong emang mari mlebu masjid kono karo sing gak ketara. Ketara artinya aplikasinya tadi sudah digunakan, berarti dia dilarang masuk di situ. Dilarang sekarang, gak bebas lagi. Jadi tambah angel Bapak Ibu. Oke, sama dulu pelajar Mesir, kalau dulu zaman saya itu bisa setiap mahasiswa boleh haji, ya, dicatat setahun sekali. Sekarang nggak boleh sama sekali. Jadi baik orang pelajar Mesir orang nggak boleh untuk haji. Jadi tambah angel. Kenapa? Karena semakin banyak yang berlomba-lomba ke sana, sementara fasilitasnya terbatas. Oke. Nah, itulah merebutkan surganya Allah. Okay? Nah, kita yang bisa ke sana bersyukur, tapi yang nggak bisa ke sana ridho, ya, ridho ya dengan
nasib yang diberikan oleh Allah, dan kita bisa mencari yang lain, ya, tidak hanya sekedar umroh, tapi juga bisa ngaji, ya, bisa ngaji. Tapi kita ridho, nggak boleh kemudian nggak ridho, ya, malah menghujat, oh kayak apa umroh balik-balik, misalnya gitu ya, kayak apa sekolah di luar negeri, ya, sekolah di sini, ya, itu juga kurang tepat. Jadi yang nggak bisa harus ridho, tapi yang bisa kesana bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya berusaha kesana agar supaya bisa. Tapi kalau sudah nggak bisa, ya ridho dengan dan mencari jalan-jalan yang lain. Ya, karena banyak Allah ya memberikan pahala dengan jalan yang berbeda. Di antaranya adalah dengan mengaji. Karena itu perlu kita membekali diri kita dengan adab-adab, gitu ya, agar supaya ilmu kita bermanfaat. Ya, maka di antaranya adab di dalam menuntut ilmu yang pertama, ayyaksud ridallah, supaya segala perbuatan mencari ilmu ditujukan mencari ridho Allah. Baik iku mangsing umroh ya kudu golek ridhone Allah, sing gak iso umroh ya golek ridhone Allah, ya, ya, gak ngembosi dan lain sebagainya, ngoten nggih. Sing iso menuntut ilmu norono bersyukur dan mencari ridho Allah, sing gak iso nang Mesir ya ridho, ya, berarti ngajine ya di sini saja, ya, di Al-Fatah, karena di Al-Fatah juga banyak itu, ya. Semuanya harus disadari ridho dari Allah. Fi tolabihi, di dalam menuntutnya tadi, wa tahsilihi, dan di dalam menghasilkan ilmu, seperti yang disampaikan tadi, apa dikin tadi, serido, ayo rek golek, ya masih gone nyelempit gini, seneng kan? Bapak Ibu nggih, seneng nggih. Pokoknya ada ridho dari mencari ridho Allah. Alhamdulillah, masya Allah, okay. Jadi lah kita itu didasari mencari ridho Allah itu enak, Bapak Ibu, okay. Enak sekali. Baik itu menuntut ilmu di sini atau menuntut ilmu di sana, itu senang, bahagia, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Allah yaksud bi ilmi dunia. Jangan sampai di dalam menuntut ilmu itu karena ingin mencari dunia. Nah, ini kan, jangan tujuannya mencari dunia, mencari, misalnya ingin mencari pujian orang, untuk mengangkat derajatnya. Aku tak sekolah nang Mesir jadi derajatku jadi dukur, tak boleh, ya, salah itu Bapak Ibu. Nah, itu namanya enggak mencari ridho Allah, tapi tujuannya hanya untuk boleh derajat tok di dunia, jadi dihormati. Ya, itu salah, okay? Nah, jadi jangan menuntut ilmu itu tujuannya untuk mencari kemuliaan dunia, ya. Ya, tujuannya adalah untuk lijahin, yaitu untuk mencari nomo, cari derajat dunia, tidak boleh. Yang ketiga, ya, supaya ilmu itu bermanfaat, ayyatakhallaqa bil mahasinis syar'iyyah, di dalam menuntut ilmu itu juga harus yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik. Nggih. Ngeten iki Bang, insyaallah nggih. Ya, yaitu dengan berakhlak atau berhias dengan hiasan yang baik, ya, kayak sarung, ya, kayak hem sing apik, nah, Bapak Ibu seneng ya. Nah, ini termasuk adalah akhlak yang baik.
wal bu'du 'ani sifatil qabihah, dan kita harus menjauhkan diri dari sifat-sifat yang jelek, Bapak Ibu. Nggih. Nah, insyaallah bisa dipahami niki. Yang nomor 4 al-hirsu, semangat. Nah, kados bapak-bapak niki wau nggih. Semangat mari salat langsung nggih. Langsung menuju ke tempat lokasi, yaitu dalam rangka untuk duduk mendengarkan ilmu. Yang kelima ayat harqal bahu, dia juga harus membersihkan selain jasmaninya, hatinya harus dibersihkan minal adnasi, dari kotoran-kotoran. Dari kotoran contohnya apa? At-takabbur, yaitu sombong, itu adalah kotoran hati Bapak Ibu. Ya, takabur, TBC, nah, napa mawon TBC niku? Wis napa takabur ya dan lain-lain. Kemudian yang keenam, ayyukir muallimahu, supaya juga menghormati gurunya, wa yahtarimahu, dan memuliakannya, wala yarfa' sautahu, dan tidak mengangkat suaranya lebih tinggi dari suaranya. Nah, ini oke. Wa ayyatihi mustafidan la mujadalah, dan dia datang ke majelis ilmu itu jangan sampai tujuannya ingin mendebat guru. Nah ini ya, ada orang yang itu kadang ingin mendengarkan tapi ingin golek kelemahan guru. Nah iki sih kok tak koreksi nih, nek salah kok tak debate. Nah ini enggak beradab ya. Kalau ada seperti itu, niat seperti itu, pasti ilmunya tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan derajatnya diangkat oleh Allah, tapi mungkin dia akan direndahkan justru oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan, jangan sampai kita datang tapi tujuannya mujadalah, hanya ingin mendebat gurunya, au mu'anidan, bahkan menentangnya. Bahkan menentangnya, ditunjukkan di hadapan orang bahwa dia menentang ya guru tadi, au mustakbiran, bahkan menyombongkan diri di hadapannya. Na'udzubillah min dari niku. Yang ketujuh, ayyakuna harisan ala ta'allum, ya. Diulangi lagi, yaitu supaya dia menjaga ilmunya atau yang diajarkan tadi, dengan cara ya mencatatnya, mengingat-ingatnya, dijaga. Jadi datang ke sini memang tujuannya untuk diingat-ingat, cara neobian ikuti terus apa ya karo, mari ngaji marono terus eling-eling Bapak Ibu niku adab niku termasuk. Tapi saiki bae setahun ngoten niku ya. Nah, gak dicatet, gak terus pisan. Nah, niku berarti kurang manfaat, mangane gak iso napa lali-lali ae ilmune. Nah, ngoten nggih. Berikutnya yang ke-8 al-huduru ila darsi mubakiran, supaya hadir di majelis ta'lim itu dengan segera. Qabla huduril muallimi, sadurunge tekane gurune. Fal barakatu fil bukur, karena sak temene keberkahan iku ana sing kaitan. Ngoten Bapak Ibu, masyaallah nggih, luar biasa. Ngoten nggih. Karena itu termasuk keberkahan. Yang ke-9, tadwinul maklumah, lana iso menyusun apa sing diurui. Menyusun itu artinya menghimpun. Jadi dicatat, dipun catetane niku wau gak dilangno Bapak Ibu. Nah, itu namanya tadwin, ya. Wa hifdhiha, dan bahkan menghafalnya, matane wal kharsu, dan menjaganya ala murojaatiha, di murojaah.
Ini artinya dinawati terus balik, ngoten Bapak Ibu. Ya, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Niki pengen kula tulis tapi gak kober-kober mawon, nggih. Muga-muga Cak Alim saged nulis niki kalimat Imam Syafi'i ten pondok, ngoten nggih. Ngeten tulis wacane Cak Alim syair Imam Syafi'i. Akhilan tanalal ilma illa bi syiddatin. Ya, sa'umrika an tafsiliha bi bayani. Yang artinya, akhi wahai saudaraku, lantanalul ilma. Siraiku gak akan mendapatkan ilmu. Teman-teman orang bakal iso oleh ilmu illa bisitatin kecoba iso memenuhi 6 perkara ini. Saumbika bakal tak jelasno antafsiliha secara rinci dibayani dengan penjelasan yang gampang. Yang pertama zakaun wa khirsun. Yang pertama, orang punya ilmu itu harus akalnya harus sehat. Zakaun, nggih, duwe akal sehat. Alhamdulillah jenengan sedaya akali sehat. Harus disyukuri nggih Bapak Ibu nggih. Nah niku. Sing kedua khirsun, semangat. Nah, kados jenengan nggih sampun kali pun gadang ya. Siji akale cik sehat, nggih. Sing nomor loro iki manggi sampun napa semangat wajtihadun lan sungguh-sungguh. Alhamdulillah kesungguhan nggih sampun nggih. Dibuktikan dengan datang ke sini. Berikutnya wabulghatun. Bulghatun niku artine bekal. Nggih. Jenengan niku rene wau nggih ana bensine, sepeda motore ya ana bensine. Gak mungkin nek ana bensine nggih sore rene. Nggih ya. Niku jenenge bekal. Bulgo duwe sepeda motor. Sepeda motore cek berkah digawe rene. Nggih. Alhamdulillah, nggih ya. Apa maneh sing rene nggawa infak. Masyaallah luar biasa nama barokah nggih ya. Nah, bulgo niku namine dana, nggih. Khizanatullah atau napa? Nggih niku wau. Dana, nggih. Bekal. Kados ceritane Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir, Nabi Musa nggawa bekal, Pak, nggih. Nggawa bekal iwak sak napa? Sak segoe. Terase pangeran, engko lah nek iwakmu mencolot dhewe ngono ya nang kono. Nduk kene ku lho khas Khidir nduk kono. Nggih, tibake iwake mencolot ten mriku nggih. Niku bekal menunjukkan bahwa Nabi Musa itu menuntut ilmu nggawa bekal, gak marung ngono wis anggap budal, gak nggawa bekal nggih. Berikutnya wasuh batu ustadzin idek karo guru. Artinya ana ustate, nggih, ana ustadz sing jelasno. Ngoten nggih. Ada ustadznya. Ngoten. Watulu zamanin dan waktu yang panjang. Jadi menuntut ilmu itu gak iso mek sedina rong dina Bapak Ibu. Tapi menuntut ilmu itu perlu waktu yang panjang, nggih, bahkan hatta ya'tiyakal yakin sampai kita menemui ajal kita masing-masing. Nah, itulah adab-adab di dalam menuntut ilmu Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan barokah, nggih. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan adab-adab di dalam menuntut ilmu agar supaya ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan dan kita bisa berkah dengan ilmu yang kita dapatkan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya apa yang kami sampaikan kami mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Allahumma fatna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa an ubtala min tahtina. Allahumma rabban nas mutnibal ba'shi isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartah wal hamdan illa farastah wala maridan illa syafaitah wala taliban illa najahtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu wa yassartahu ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.